sebenarnya 2021 ini harapannya, ayo perlu adanya revolusi jurnalisme. Pahamnya seperti apa, standarnya seperti apa, dan lain-lain. Dari semua ini, balik dari standar upah, rayakan, karena ini berpengaruh. Berbicara soal sekarang TV juga berada kesempatan. Karena TV itu terbagi dalam TV konvensional dan TV berita. Nah, mereka berlomba-lomba untuk kecepatan. Sementara pendalaman suatu berita, pendalaman fakta dan lain itu agak sedikit disampingkan. Nah, hal inilah ditambah lagi belum dengan era digital saat ini. TV belum tayang, media sosial sudah tayang duluan. Di media sosial. Di media sosial. Jadi begitu banyak. Nah, hal ini perlu menyaksikan channel MN Puadi DWP. Oh. Menyaksikan channel MN Puadi DWP. Oh. Ada 3 yang hadir di studio, di Sekret Aji, yang juga akan memberikan pengarahan soal keprofesionalis jurnalis di Sumatera Selatan, termasuk juga tantangan-tantangan yang dihadapi pada 2021 mendatang. Kita mulai dari yang paling ujung ya, tuan rumah, yang tidak lain adalah ketua dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang, Prawira Maulana. Selamat sore, Pak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sebelahnya ada ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, Kak Firdaus Komar. Selamat sore, Kak. Sore. Assalamualaikum. Gimana kabar? Oke, selanjutnya yang ada di paling sebelah kiri saya, ini adalah ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pak Diasa Nugraha. Apa kabar, Kak? Oke, jadi kita akan mendengarkan mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya juga kita akan meminta untuk audiens yang ada pertanyaan juga, ada hal-hal yang diceritakan, disampaikan, juga bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sebelum kita lebih jauh membahas soal ini, kita akan mendengarkan pesan berikut ini. Hal ini bisa diketahui dari banyak jumlah situs berita ditambah media sosial. Nah, tingginya jumlah situs berita secara tak langsung memperingatkan kita sebagai audiens, khususnya bagi masyarakat sendiri, untuk siap menghadapi arus informasi dan kritis dalam konsumsi. Karena ada pergeseran budaya masyarakat Indonesia tanpa kita sadari. Budaya membacanya yang justru atau literasi yang sangat kurang. Nah, hal ini perlu ditanamkan kembali. Nah, apalagi kita menengok dari 2020 ke belakang, ada 5 tren yang mewarnai media dari Indonesia. Pertama itu penekanan pada aspek kecepatan, kedua truth in the making, ketiga kecenderungan sensasional, is a new of the day. Ada kecenderungan media daring yang mengedepankan sensasionalitas dibandingkan akurasi sebuah informasi. Bisa saja konten media tidak berkualitas karena pembacanya juga tidak berkualitas. Nah, ditambah lagi untuk mengenai yang keempat, masih bersifat genre-sentris. Kelima, media daring di Indonesia sering kali mempraktikkan cara kerja public relation dan memelintir hot isu.
kelima tren tersebut menjadi poin-poin utama yang dapat kita gunakan sebagai kritik dalam produksi berita. Yang paling penting dalam isu jurnalisme di 2021 seperti ini adalah posisi jurnalis dalam masyarakat itu sendiri. Karena peran jurnalis di masyarakat mencakup mempengaruhi otonomi terhadap pemberitaan, pandangan etis jurnalis, kepercayaan institusi publik terhadap jurnalis, dan transformasi jurnalisme secara umum. Nah, jurnalisme sendiri memiliki peran dalam menggerakkan perubahan sosial dan mengatur agenda publik. Di samping itu, peran jurnalis juga sedikit banyak dipengaruhi oleh rezim politik di negara atau daerah yang bersangkutan. Artinya itu sangat berpengaruh. Kita memainkan dengan profesionalitas. Mungkin di sini banyak juga teman-teman atau insan pers yang tidak sependapat. Jika kita mengaitkan dengan profesionalitas, mungkin saya bisa bicara bahwa salah satu profesi yang dikatakan tidak profesional, salah satu bisa dikatakan jurnalis. Itu menurutku. Kenapa hal demikian? Ya jujur, jurnalisme saat ini kita perlu adanya revolusi. Kita berbicara kenapa bisa dikatakan tidak profesional? Dari semua lini. Dari standarisasi pekerja jurnalis sendiri. Yang kedua, dari pemberitaan yang paling terbit. Karena masih banyaknya adanya kepentingan bisnis, adanya kepentingan dari pemilik media, bahkan kepemilikan media yang juga turut dalam partai. Nah, itu mempengaruhi dapur redaksi yang seharusnya betul-betul steril, betul-betul independen, yang tidak ada intervensi apapun. Nah, ditambah lagi kalau kita yang seperti apa saja yang bisa bilang tidak profesional. Sekarang kalau kita bicara produk jurnalis, tentu sangat faktor sangat banyak. Menurut saya, dari standarisasi upah pekerja jurnalis sendiri, kesejahteraan ya Pak? Kesejahteraan. Terus fungsi dewan atau lembaga lain sebagai pengawas. Nah, hal itu perlu ditekankan kembali. Karena bukannya apa? Di 2020 menjadi sorotan publik ketika Banjarhip Diananta itu produk jurnalis yang kebetulan di bawahnya satu media online ternyata terpidana. Dipidana. Nah, hal itu juga mempengaruhi. Nah, ditambah lagi yang paling bahaya di dalam jurnalistik atau pemilihan media, kalau satu orang memiliki lebih dari satu media, dia bisa menguasai suatu bangsa ini atau pola pikir masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan profesi lain, misalnya dokter atau ini advokat, dia hanya berlaku bagi misalnya pasien sendiri atau klien sendiri, hanya untuk satu orang. Tapi jurnalis ini kalau dia salah melakukan suatu pemberitaan, dia mengorbankan kalau di Indonesia 200 juta frame masyarakat. Ini pertanggung jawab berat. Nah, itu menurut saya tanggung jawab dari seorang jurnalis ya. Tanggung jawab. Sementara kalau dokter kan bicara pasien, hanya satu orang berbicara nyawanya. Tapi ini jurnalis ini pola pikir masyarakat. Kita bisa lihat sendiri. Khususnya bicara di TV. Intervensi dari pihak penguasa sangat besar. Dia tidak suka dengan ini framing-framingnya itu yang bisa menyudutkan pada masyarakat sendiri. Nah, dari situlah saya minta sebenarnya 2021 ini harapannya, ayo perlu adanya revolusi jurnalisme. Pahamnya seperti apa, standarnya seperti apa, dan lain. Dari semua ini, balik dari standar upah, rayakan, karena ini berpengaruh. Berbicara soal sekarang TV juga beradu kesempatan. Karena TV itu terbagi dalam TV konvensional dan TV berita. Nah, mereka berlomba-lomba untuk kecepatan. Sementara pendalaman suatu berita, pendalaman fakta dan lain itu agak sedikit disampingkan. Nah,
Hal inilah ditambah lagi belum dengan era digital saat ini. TV belum tayang, media sosial sudah tayang duluan Di media sosial. di media sosial. Jadi begitu banyak. Nah, hal ini perlu dibatasi. Ini seperti apa? Bukannya kebebasan pers, bukan mengenai itu. Tapi produk jurnalis yang kita keluarkan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Cuman pada masyarakat udah lebih dulu di media sosial. Sudah itu jaminan mengenai hukumnya sendiri. Ini seperti apa? Walaupun pada 1 Januari berapa hari lalu, Bapak Muhammad itu selaku Dewan Pers menekankan 4 poin. Salah satu poinnya itu bahwa semua permasalahan produk jurnalis akan kembali ke Dewan Pers, tidak dalam ranah pidana. Nah, hal ini harus dipertegas. Ini seperti apa? Karena ada kekhawatiran. Nah, jadi kalau berbicara jurnalisme 2021, isu sangat banyak. Nah, semuanya bisa dianggap penting. Nah, hal inilah yang perlu, yang dari diskusi inilah kita lakukan pemikiran-pemikiran agar seperti apa sih orang jurnalis yang independen, dan artian kita sampingkan dulu lah, mungkin secara bisnis seperti apa, secara seperti apa. Jadi 3 poin yang saya dapat bahwa kita harus melakukan revolusi ya terhadap jurnalisme, terus kemudian kesejahteraan ya terhadap jurnalis, dan juga perlindungan ya terhadap hukum supaya mereka bisa menghasilkan produk-produk yang lebih profesional gitu ya. Nah, kalau saya berbicara dari segi TV ya, bukan hanya standar seperti apa, karena di TV itu ada beberapa status. Ada koresponden, dia dipastikan per bulannya ini ada bonus, ada jaminan kesehatan lain. Tapi ada semua kontributor. Ini seperti apa? Banyak kejadian yang pihak televisi sendiri lepas saya tanggung jawab. Khususnya waktu itu masih ingat meledaknya gunung di Medan atau di Jawa Sinabung yang menelan korban kontributor TV One yang tewas di sana. Di sana tidak tersangka. Nah, status seperti apa? Nah, makanya saya bilang, bisa dikatakan bagaimana profesionalisme yang dilakukan oleh di Senduri seperti apa? Tidak sesuai dengan profesi lain yang lebih misalkan terjadi. Siapa bisa disalahkan? Sulit kalau bisa sampai disalahkan. Sementara tuntutan seorang pekerja jurnalis, dia juga sebagai bapak rumah tangga, dia juga sebagai harus memenuhi kebutuhan saya. Itu bagaimana? Ini yang kita diskusikan bersama ya, bagaimana cara menemukan solusi yang pas supaya di tengah kendala-kendala yang dihadapi oleh jurnalis bisa lebih profesional gitu ya, bisa tetap profesional. Sekarang berapa anggota dari JDI di Sumatera Selatan gitu ya? Kalau berbicara dari JDI sendiri ada di 44 anggota. 44 anggota ya. Memang penting ya keberadaan organisasi ya untuk melindungi mereka ya selama ini. Benar ya, karena ya masih banyak juga loh isu-isu penting dan isu lama mengenai kekerasan pers dan lain kan harus Oke, itu dari sisi jurnalis televisinya ya. Kita melihat dari sisi jurnalis yang bukan televisi ya, dari cetak maupun online ataupun media-media konvensional yang lain. Di sini juga ada Ketua PWI Sumatera Selatan yang juga akan memberikan paparan mengenai kondisi jurnalis di Sumatera Selatan ya selama ini. Ya, silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita ucapkan syukur ya kepada izinnya saya bisa ketemu silaturahmi dengan teman-teman wartawan yang saya hormati, Ketua Uji, Prawira, Ketua DPI, dan moderator serta lainnya. Saya pikir yang pertama menarik berkaitan dengan diskusi hari ini, karena ini kan membahas tentang diri kita sendiri sebenarnya ya. Yang berkaitan dengan isu-isu penting strategis terkait dengan jurnalisme. Memang kalau kita bicara jurnalisme tidak bisa berdiri sendiri di kitanya ya, karena jurnalisme bukan bagian secara keseluruhan
bagian dari proses apa yang kita lakukan ini terkait dengan proses kebangsaan yang bersama. Jadi saat ini artinya kalau kita bicara jurnalisme tidak cuma untuk siapa, untuk apa, kepentingannya sudah tentu untuk kepentingan rakyat kuncinya. Kita tidak berbicara kepentingan itu siapa-siapa, karena jurnalisme itu muncul ketika ada satu ideologi yang memang saya mencoba membagi beberapa bagian di sini. Yang pertama saya bahas tentang ideologi jurnalisme, ya, kemudian isu-isu internal dari jurnalisme, yang ketiga isu-isu eksternal, dan yang keempat saya mencoba untuk menyimpulkan kira-kira ke depan dari persoalan yang banyak sekali yang kita hadapi saat ini, apa yang harus kita lakukan. Karena saya yakin sekecil apapun yang kita lakukan akan memberikan kontribusi, dan sebesar apapun yang kita lakukan belum tentu untuk mengatasi masalah seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kita sebagai praktisi, ya, praktisi yang bekerja di media. Karena kalau kita bicara media, kita sebagai jurnalis, wartawan, ya, yang memang bagian dari jurnalisme itu, kemudian ada pesan medianya. Jadi kedua hal ini yang sebenarnya sangat penting untuk berkaitan dengan bagaimana kedua ini memproduk suatu karya jurnalistik yang standar seperti itu, ya, yang terlepas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan yang tidak benar, ya, berkaitan dengan ideologi dari jurnalisme. Saya ingin mencoba untuk berkaitan dengan ideologi jurnalisme, bahwa yang pertama yang kita dapat, ya, setelah kita reklamasi ada kemerdekaan pers, ya. Kemerdekaan pers itulah yang merupakan, saya pikir, muara dari kualitas, ya. Kita sudah profesional dan sudah berkualitas, mungkin, tapi kan ada ukurannya, ada lekat di masyarakat tentang jurnalisme. Yang kemudian Kak Fakir juga membahasakan tentang bagaimana SDM-nya yang ada saat ini, bagaimana produk jurnalistisnya yang tidak aktif, dan pengetahuan latar belakang tentang suatu berita itu belum tahu, tapi kemudian mengcover sebuah berita yang dia sendiri pun belum tahu betulnya seperti apa. Ya itu banyak terjadi seperti itu. Dan saya sepakat sekali itu adalah tugas dari organisasi profesi kita ini itu untuk memberikan terus concern, memberikan pendidikan pada para anggotanya dan pada jurnalis pada umumnya. Karena memang stigma ini yang kemudian mengganggu profesionalisme. Saat ini kita punya kode etik. Nah, kode etik dan kode etik tadi yang disahkan, yang 11 poin yang disahkan oleh Dewan itu harus menjadi titik tolak kita. Kenapa? Karena kode etik itu dibuat agar masyarakat tidak merasakan potensi malpraktik yang dilakukan oleh jurnalis. Nah, kode etik itu dibuat seperti kan untuk menghindari masyarakat terkena dampak malpraktik dari para jurnalis, dan begitu juga agar jurnalis tersebut terhindar dari malpraktik yang dilakukan selama jurnalis, karena itulah fungsi dari kode etik. Dan sampai saat ini kondisinya di Sumsel kami melihat begitu banyak jurnalis yang tidak profesional, ya, khususnya mungkin di beberapa daerah kita lihat bagaimana tidak profesionalan jurnalisme ini. Yang CNN belakangan, CNN maaf, cuma nanya-nanya ya, cuma nanya-nanya kan, CNN cuma nanya-nanya terbit tidak gitu. Dan kalau kita bergabung di sejumlah grup WA, ini cek hal kecil, grup WA apa gitu, itu ada saja itu jurnalis itu yang nyeleneh, Pak kapan makan, gitu ya, nanya ke mungkin jurnalis apa kan itu, kumpulan jurnalis, Pak kapan makan, Pak grupnya sepi banget sih, kemarin ada laporan kami, grupnya sepi banget sih, ini mungkin gara-gara jarang diajak makan siang, kan? Rasanya itu geli sekali rasanya kan, apa kalau kita, nah itu sering sekali kita mendapati hal-hal seperti itu tentang tidak profesionalan dan dan keraguan atas kredibilitas tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Aji, bahwa banyak wartawan nulis, ya itu nggak tahu latar belakang, menulis soal vaksin sekalipun itu nggak tahu latar belakang, karena memang dan itu juga jadi tugas bersama. Kalau jangan dibinasakan, ya dikasih dibina. Itu sih Rama, itu mungkin memantik sekilas dari
Aji Palembang tentang kondisi jurnalisme saat ini. Jadi sebenarnya dari tiga pembicara kita di depan ada 3 poin yang diambil soal bagaimana menjaga keprofesionalisme jurnalis, kemudian kesejahteraan dan juga kebebasan ya dari pers. Untuk ketiganya punya tanggung jawab sendiri untuk membina anggota-anggotanya. Nah, apakah hanya jurnalis tulis atau televisi yang punya kewajiban untuk menjaga kode etik? Nah, bagaimana dengan fotografer atau pewarta foto untuk menjaga kode etiknya agar tetap menjalankan profesinya dengan baik? Nah, sudah ada bersama kita Kak Musaful Imam sebagai ketua etik ya PFI Sumatera Selatan. Nah, ini cocok banget ini. Silakan. Oke, selamat sore, selamat berjumpa di kajian yang kedua ya, 3 ini. Jadi mungkin maaf saya tidak bisa hadir secara fisik di sekretariat Aji, dan maaf juga saya mewakili ketua PFI Palembang karena ketua berhalangan sedang mengerjakan brandnya dari Warta Foto Indonesia. Yang terhormat Rama sebagai moderator, terus Bung Anca ketua IJPI, Pak Firdaus Komar ketua PWI, dan Bung Mira ketua Aji Palembang. Jadi mungkin dari 3 organisasi besar dan organisasi terdahulu dari kami sudah panjang lebar mengatakan seperti apa kondisi jurnalisme di Indonesia dan di Sumatera. Mungkin kalau saya cuma akan memberikan gambaran sedikit tentang jurnalisme di Indonesia, itu berkaitan dengan profesi pewarta foto yang ada di Sumatera. Mungkin saya tidak terlalu banyak untuk membahas dari depannya, tapi saya menganalisa bahwa ada faktor-faktor eksternal yang sekarang ini melingkupi dunia jurnalistik khususnya pewarta foto di Palembang. Itu baik dari perusahaan, dari sisi personalnya, dan dari lingkungan di luar. Jadi karena memang saya lulusan ekonomi, jadi saya menganalisa ini dengan analisa yang sederhana, yaitu analisa SWOT, di mana itu ada kekuatan, ada kelemahan, ada opportunity, dan ada threat, ada ancaman. Itu saya dari internal ataupun eksternal jurnalis dan tempat bekerja jurnalis. Jadi di antara 4 analisa itu akan saling kait-kaitan. Di sisi kekuatan itu mungkin akan menjadi sebuah kekuatan, di sebuah kelemahan itu akan menjadi suatu peluang. Jadi mungkin saya akan masuk di cara ukur, alat ukur pertama itu di kekuatan. Jadi sebenarnya poin pertama di kekuatan jurnalisme khususnya di Warta Foto itu poin pertama perkembangan dan kemajuan teknologi yang sekarang sedang berjalan, dan itu menuju era baru ya, menuju era media yang berbasis internet. Jadi kondisi ini sebenarnya merupakan kekuatan untuk para pewarta foto untuk dapat menyebarluaskan karya-karya foto itu dan tidak terbatas. Kalau kita ingat zaman dulu, sebuah foto itu sangat susah untuk berada tempatnya di koran-koran, karena memang keterbatasan ruang, keterbatasan dengan berita itu menghambat foto-foto itu untuk turun. Tapi dengan perkembangan teknologi dan di internet, foto itu sekarang lebih dinamis, lebih banyak, dan bisa dinikmati oleh khalayak pembaca. Bahwa satu kejadian kita bisa menampilkan banyak foto. Bahkan di dunia internasional perkembangan itu sangat terrespon dengan beberapa lembaga, khususnya seperti WordPress. WordPress itu anugerahnya kalau zaman dahulunya itu arahnya adalah foto-foto tunggal, tapi di perkembangan zaman sekarang arahnya mereka pengen bahwa nantinya WordPress itu akan menampilkan pemenang-pemenang karya-karya jurnalistik yang seri. Jadi foto sebuah kejadian tidak tunggal, tapi ada beberapa rangkaian foto yang bisa ditampilkan. Kedua, bahwa kekuatan jurnalis foto adalah kemampuan, skill, dan pengalaman. Jadi tidak semua orang bisa punya kemampuan skill, punya pengalaman, dan punya jaringan. Jadi kemampuan skill itu dia bisa motret backhand lah kalau bahasa teman-teman, dia bisa motret maling-maling,
dia bisa motret dengan kondisi seperti apa, dengan keterbatasan peralatan. Pengalamannya tuh begitu, jadi nggak bisa sembarangan orang yang bisa turun di khususnya konflik dan kejadian-kejadian itu kalau tidak punya pengalaman. Kedua, jaringan. Jadi pewarta foto itu harus memiliki banyak jaringan, baik itu untuk penguatan secara personal atau penguatan untuk berbagi karya-karya jurnalistik. Dan yang ketiga adalah maksudnya organisasi wartawan foto atau PFI menjadi konstituensi Dewan Pers. Itu jadi kekuatan yang luar biasa untuk kami pewarta foto, karena secara tidak langsung poin keempatnya dengan adanya pewarta foto menjadi bagian dari Dewan Pers, kami merasa bahwa legalitas kami lebih kuat dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, yang keempat, bahwa kekuatan jurnalis foto itu karena ada payung Dewan, ada payung undang-undang pers. Undang-undang pers itu memagari. Jadi kalau kita bicara hukumnya bahwa lex spesialis, ya jurnalis itu punya undang-undang khusus, yaitu undang-undang pers. Selain itu juga dari sebuah karya-karya foto jurnalistik itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jadi Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu adalah salah satu payung. Jadi kalau wartawan foto itu dua payung hukum. Jadi yang kedua itu adalah yang mengakui bahwa sesaat setelah sebuah karya foto diciptakan, secara otomatis karya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi seperti itu berlaku untuk jurnalis foto ataupun kawan-kawan non jurnalis foto ataupun seniman. Jadi dia agak beda dengan brand. Kalau brand dia harus mendaftarkan ke departemen hak atas kekayaan intelektual, nanti itu baru dia diakui dan dilindungi. Kalau sebuah karya foto, dia otomatis sesaat setelah itu dia langsung dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Nah, itu yang dari kekuatan. Nah, saya masuk poin kedua, yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap karya-karya jurnalistik yang dianggap berpihak ataupun dianggap hoax. Jadi seperti itu. Jadi karena emang perkembangan zaman, banyak karya-karya visual yang bertebaran di media sosial itu membuat masyarakat itu cenderung tidak untuk percaya langsung melihat sebuah karya-karya visual seperti itu. Itu jadi kelemahan buat wartawan foto. Kedua, aturan adanya uji kompetensi. Jadi kalau teman-teman di AJI, di GTI, di PWI sudah ada sistem tentang uji kompetensi ke wartawan. Tapi kalau PFI karena memang baru dan sekarang itu dalam proses untuk tahapan uji kompetensi, jadi banyak teman-teman pewarta foto itu yang tidak memiliki UKW, tapi proses itu akan berjalan. Hal ini sangat banyak yang hambatan-hambatan yang akhirnya membatasi gerak-gerak wartawan foto. Yang pertama misalnya untuk sebuah media, redaktur itu minimal wartawan media seperti itu. Sedangkan wartawan foto seperti apa? Walaupun di terakhir dikomunikasikan dengan pusat bahwa PFI membuka ruang itu untuk teman-teman wartawan foto mengikuti uji kompetensi di organisasi wartawan yang ada seperti itu. Kalau ketiga, kecepatan itu sekarang memang sangat jadi head to head dengan jurnalis warga. Banyaklah karya-karya wartawan foto itu yang kalah cepat dengan jurnalis warga yang memang dengan posisi warganya banyak, terus di mana-mana warga itu ada, dan dengan teknologi handphone mereka bisa menyebarluaskan berita-berita visual itu. Kecepatan itu sekarang memang bukan head to head, sebenarnya dengan kondisi sekarang jurnalis foto itu sudah kalah dengan jurnalis warga untuk membuat karya visual. Nah, keempat, ada faktor yang keluar ini yang menjadi lemah. Semakin banyaknya agen-agen foto secara mandiri atau secara lembaga itu yang menyediakan jasa-jasa consignment, bahasa sebuah karya-karya jurnalistik, dia langsung berhubungan dengan agen untuk dijual. Kelima, kelemahannya itu ada budaya begitu. Jadi budaya ini memang banyak dipengaruhi faktor-faktor lain ya, dengan kepadatan liputan, harus kesini harus sekarang. Akhirnya ada budaya baru yang jurnalis berbagi foto, mereka berbagi foto. Ya itu sebenarnya menjadi sebuah kelemahan, karena orang akan
akan melihat bahwa fotonya sama kok dari orang media A, media B kok sama. Padahal itu wartawan fotonya beda-beda dan punya taste, punya gaya sendiri seperti itu. Keenam, kemajuan dan perkembangan media membuat jurnalis memiliki beban tambahan baru. Jadi kemajuan dan perkembangan teknologi, era media dan internet itu membuat wartawan foto itu sekarang cenderung mempunyai beban lebih kayak gitu. Dari beberapa di nasional maupun di daerah, wartawan foto itu ada tambahan lagi selain dia memang motret, juga dia mengisi konten-konten video seperti itu. Itu tambahannya. Oke. Nah, yang selanjutnya saya masuk ke poin kesempatan atau opportunity. Jadi opportunity kesempatan itu yang sebenarnya ada ruang-ruang kecil yang sebenarnya masih menjadi darah segar buat foto untuk tetap konsisten, tetap berada di jalurnya. Pertama, kemajuan teknologi jaringan internet membuka peluang bahwa si jurnalis foto dapat mendistribusikan karya-karya foto jurnalis itu ke beberapa agen kantor berita, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi dengan batasan bahwa memang ini ada benturan antara sama wartawan yang bekerja di sebuah media dan wartawan yang bekerja secara freelance. Data itu ada data pertama, kemudian yang freelance. Tapi teman-teman yang secara feature-feature, mungkin dia bisa dapat mengerjakan hal-hal karya-karya foto itu. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah tren media yang menjadikan visual sebagai core pemberitaan. Jadi kalau di 2 tahun 3 tahun kemarin kita akan mungkin kami paham bahwa di 2 tahun kemarin di luar negeri, di internasional desk foto itu sudah dihapus. Jadi kalau dulu kan ada desk foto, ada desk berita, ada desk ini. Nah, di desk foto itu di luar, di internasional sudah dihapus. Dia jadi desk visual. Itu 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang perkembangan terakhir, kebetulan saya kemarin ikut diskusi dengan teman di Nur Foto di Amsterdam, bahwa sebenarnya perkembangan konten visual itu sudah kita belum tahu nih menyebutnya sebuah karya apa, karena di konten visual itu ada foto, ada narasi itu baik tulis ataupun voice over, terus ada video dan ada audio, dijadikan sebuah kemasan, sebuah karya konten visual yang sekarang jadi tren. Jadi karya-karya konten itu yang secara tidak langsung diminati oleh khalayak pembaca seperti itu. Jadi mungkin itu yang terakhir, yang ancaman. Jadi dari alat analisa ini 4, ancaman ini yang paling banyak sih sebenarnya. Yang paling sedikit tuh ada kesempatan, dan yang kedua adalah kekuatan. Jadi ancaman menjadi poin terbanyak yang dari hasil saya diskusi dengan teman dan beberapa data yang kami dapat, bahwa ancaman itu pertama adalah kemajuan teknologi dan tren media visual yang semakin cepat itu sangat menjadi ancaman serius buat pewarta foto yang ada. Karena mengapa? Teman-teman harus siap nih dengan kondisi ini. Adaptasinya harus segera cepat. Jadi kita nggak bisa hanya motret. Udah bisa motret, kita bisa riset dulu pertama, kita bisa mau bercerita tentang apa, kita membuat narasinya. Setelah memotret, kita juga harus bisa sedikit mulai membuat video, merekam audio, dan sedikit mengedit seperti itu. Jadi ancaman itu kalau teman-teman jurnalis foto di Palembang tidak siap, mereka akan hilang dari peredaran, dan mereka kalau peredaran yang udah hilang, untuk mendapatkan pundi-pundi uang itu ya akan semakin berkurang. Seperti itu. Kedua, ancaman dan tantangannya banyak. Ya, memang kayaknya sepertinya banyak ancamannya. Mungkin yang masih yang kedua, media sosial sebagai source informasi. Jadi tren sekarang yang melihat bahwa media sosial itu sebagai acuan para khalayak untuk melihat bahwa berita itu di media sosial seperti itu. Jadi itu jadi ancaman. Jadi kalau foto-fotonya keluarnya kemana, orang lebih senang lihat foto-foto yang sensasional, foto-foto yang seperti apa, seperti itu yang tanpa kaidah. Ketiga adalah pencurian karya foto jurnalistik. Jadi itu adalah ancaman bahwa
sebuah karya yang kita publish di media itu pun bisa dicuri, dipublish di beberapa medsos itu bisa dicuri tanpa ada hambatan ya, ada pencurian terhadap karya fotojurnalistik. Empat adalah konvergensi media itu akan semakin jadi ancaman. Saat konfirmasi media itu semakin menguatkan. Terus kedua, wartawan foto sekarang ini sudah tidak dianggap perlu, karena wartawan tulis sudah bisa motret, bisa dikirim untuk kecepatan dan ketepatan untuk sebuah karya berita seperti itu. Jadi wartawan foto itu sudah dianggap nggak perlu. Dan saat teman-teman wartawan foto itu sudah tidak dianggap perlu, ancaman berikutnya adalah pengalian tugas yang jadi videographer yang harus dinyambung juga harus seperti apa akhirnya teman-teman itu akan semakin sulit seperti itu untuk ini, dan bahkan ada kemungkinan akan ada pemutusan hubungan kerja, pengurangan sumber daya manusia yang khususnya di wartawan foto. Kelima, semakin banyaknya freelance itu akan membuat fotojurnalistik itu teman-teman wartawan foto itu semakin tersisihkan. Keenam, intimidasi dan kekerasan. Jadi intimidasi dan kekerasan itu sepanjang masa itu akan selalu ada. Ketujuh adalah pembungkaman. Jadi pembungkaman seperti jurnalis foto yang ada di lapangan akan selalu mendapat intimidasi, pembungkaman. Kedelapan, peran serta pemerintah yang saya lihat sampai sekarang ya antara seperti apa dia. Jadi dibilang dia harus melindungi, tapi di kenyataannya mereka cenderung tidak untuk melindungi, dan bahkan bicara tentang kepentingan dan Adapun diangkut dulu. Oh, siap, sudah. Oke. Mungkin itu yang terakhir ya, yang 7. Jadi ada 8 ancaman, dan itu yang jadi beban berat yang akan dihadapi para pewarta foto di 2021. Yang selain memang kita ketahui pandemi ini memang secara tidak langsung sangat mempengaruhi. Dan seperti apa sih teman-teman jurnalis foto saat di era pandemi nggak ada yang merhatiin kok, dibiarin aja kayak gitu. Malah organisasi dan stakeholder, bahkan lembaga-lembaga yang punya hubungan baik itu yang membantu teman-teman jurnalis foto untuk mensupport mereka dengan beberapa APD, dengan hand sanitizer, dan semua kebutuhan itu diawali dipenuhin orang-orang di luar perusahaan pers, orang-orang di luar ini seperti itu. Jadi memang keperluan jurnalis itu sebenarnya bahwa berserikat dan berkumpul itu adalah salah satu bagian untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan terhadap jurnalis foto. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Banyak ancaman-ancaman yang juga diterima oleh pewarta foto, dan juga tadi bilang bahwa sebenarnya memperhatikan para jurnalis ya, organisasi profesi itu sendiri. Kadang dari luar pun tidak ada perhatian, tetapi GTI, PWI, AJI, PFI melindungi wartawan-wartawannya dan wartawan-wartawan dari organisasi yang lain untuk tetap selamat dalam menjalankan tugasnya, ya. Tidak ada intervensi, kebebasan maupun kita bicara tentang COVID misalnya, kita nulis COVID itu misalnya belum benar misalnya. Kita nulis tentang banyak isu-isu yang saat ini yang kita hadapi, misalnya konflik LTI, konflik lain. Itu merupakan pemahaman pengetahuan yang dibutuhkan oleh wartawan. Saya pikir kita tidak bisa mengutip omongan orang sembarangan kita sampaikan di media. Itu sama aja dengan media sosial akhirnya kan, menjadi hiruk pikuknya informasi dari mereka itu. Yang ketiga skill. Saya pikir skill ini yang memang bisa kita pelajari ketika kita jadi wartawan. Kita diajarkan ya, yang pertama cara menulis berita, cara membaca berita, kemudian berita yang standar itu seperti apa, itu sudah kita kuasai. Persoalannya SDM itu kan masih banyak yang pengen jadi wartawan, tapi SDM belum sampai kan, belum mencapai ke tingkat yang kita idealkan. Itu persoalannya, karena orang misalnya dengan gampang saja buat wartawan, wartawan kasus itu belum tahu,
Manajerialis sebenarnya manajemen berkaitan dengan perusahaan media. Apakah perusahaan media sekarang sudah melakukan manajemen yang sangat terbuka, misalnya kaitan dengan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk satu kesatuan menyampaikan informasi ke publik tadi. Kuncinya saya pikir indikator manajemen bagus itu bisnis sehat ya, income-nya menguntungkan bisa dibagikan ke wartawan kan itu. Kalau bisnisnya tidak sehat akan memunculkan pres yang tidak sehat juga. Akhirnya menimbulkan misalnya kebijakan-kebijakan yang di luar koridor apa yang kita pikirkan yang ideal seperti itu. Kemudian gaji ya, memenuhi kebutuhan minimal, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, itu saya pikir 3 hal yang seperti yang sebenarnya sudah lama, tapi saya pikir pasti akan ada di 2021. Dan saya simpulkan dari persoalan itu adalah kita pengenkan pers itu sehat, kemudian menimbulkan wartawan yang profesional, bermartabat dan beretika. Profesional tentu ada indikatornya, bermartabatnya seperti apa, beretikanya seperti apa. Kan tidak mungkin kalau kita misalnya satu kondisi misalnya profesional dan bermartabat itu ketika kita dibeli dalam tanda kutip misalnya kan, itu tidak bermartabat kan. Kemudian etika itu bukan hanya dalam penulisan, saya pikir etika itu dalam perilaku, dalam hal sehari-hari. Kalau di PWI ada pedoman perilaku, namanya pedoman perilaku wartawan yang memang harus dipatuhi, yang kita punya dewan kehormatan yang bisa memberikan sanksi pada anggota yang khususnya yang anggota yang melanggar perilaku. Itu yang internal. Saya sedikit aja yang eksternal. Eksternal karena sangat berat yang dihadapi sekarang. Kalau sekarang kita masuklah pandemi COVID ya, itu bukan tantangan eksternal yang sangat luar biasa. Kemudian sebelumnya kita ada revolusi industri yang membuat kebijakan berubah, kebijakan dalam hal media. Yang ketiga yaitu political will. Kita berharap bahwa jurnalisme itu saya pikir tidak berdiri sendiri tadi, merupakan bagian tanggung jawab semua. Ketika jurnalisme itu tidak ada di pemerintahan juga, di jalannya pemerintahan juga akan dipecah siapa yang akan melakukan kontrol kan? Apakah DPR cukup yang akan melakukan salah satu fungsinya ya untuk kontrol pemerintah, pengawasan. Saya pikir posisi kita sangat penting di pemerintahan ini untuk mendorong apa yang menjadi kira-kira tujuan kita bernegara ini gitu. Kemudian pengaruh globalisasi tentu kita tidak bisa terhindarkan dari globalisasi saat ini. Kualitas seorang itu akan menjadikan pengaruh dari luar. Saya pikir 4 hal itu yang berkaitan dengan eksternal. Kesimpulan saya ya dari analisis saya, yang pertama harus punya komitmen dan patuh dengan ideologi, fungsi dan peran pers yang pertama. Yang kedua, mempercepat menyelesaikan persoalan SDM ya, soal manajerial dan kesejahteraan tadi. Yang ketiga itu kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan feedback. Saya pikir itu wajib. Kemudian menyajikan informasi dengan konten menarik dan memenuhi kebutuhan publik. Jadi kalau ada ekses selain ini, misalnya berkembangnya media sosial, berkembangnya ini, saya pikir pedoman kita tetap, saya pikir wartawan tetap dibutuhkan. Wartawan tetap dibutuhkan. Persoalan channel yang berubah atau platformnya berubah itu sudah persoalan lain. Tapi posisi wartawan yang ideal itu sangat penting untuk perjalanan Indonesia ke depan. Karena memang wartawan sebagai kontrol sosial ya Bang ya? Iya, dari secara produk jurnalistiknya kan. Karena banyak juga wartawan yang dalam tanda kutip tidak memenuhi standar yang kita harapkan ya. Itu dari tugas organisasi juga ya untuk membina wartawan yang tetap profesional gitu ya? Iya, betul. Kalau tidak bisa dibina, gimana? Dibinasakan. Dibinasakan. Anggota PWI ada berapa Bang? Kalau ini di Sumsel ada berapa? PWI kan tingkatannya ada anggota biasa, anggota muda. Kalau secara keseluruhan sekitar 1.100. 1.100 ya? Iya. Kalau yang anggota biasanya sekitar kita komprehensif materi itu sekitar 160 hasilnya gitu. Yang punya hak memilih. Jadi kalau pemilihan di PWI itu luar biasa. Luar biasa seru. Nggak sampai 10%-nya gitu.
Tapi beda ini ya, beda apa tuh makomnya. Tadi juga Kopendra juga bilang bahwa wartawan tidak akan hilang walaupun kemajuan teknologi terjadi. Karena teknologi ini menjadi penunjang ya buat kerja wartawan ya, untuk bisa menciptakan produk-produk yang menarik ya. Saya pikir wartawan yang akan bertahan ke depan itu wartawan yang bisa cepat menyesuaikan dengan kondisi. Kalau dia wartawan masih ngotot dengan pendiriannya sebagai wartawan, itu akan tertinggal. Jangan menjadi wartawan yang kolot ya istilahnya. Jadi wartawan yang modern gitu ya. Oke. Tadi ada pemaparan dari Ketua PWI Sumatera Selatan dan sekarang kita beralih nih dengan tuan rumah dulu ya. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang, Bang Prawira Maulana, silakan. Bagaimana sih kondisi dari profesionalisme wartawan jurnalis di Sumatera Selatan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rama. Saya mau mengucapkan salam hormat dan terima kasih nih untuk dua jadi ke Bapak Jasa Negara bisa kita bisa disapa Anca. Kemudian senior dari Pak Haji Firdaus Komar, Pak Dewi Rizal. Terus satu narasumber lagi yang hari ini hadir secara online, Ketua Komite Etik PFI, Ketua Satu Indonesia, Kang Satu Imam. Selamat sore Kang. Terus terang kami Haji Palembang sengaja mengangkat tema tentang profesionalisme jurnalis, khususnya tentang isu jurnalisme di Sumatera ini sebagai rangkaian dari kegiatan Outlook Series 2021 yang dijalankan oleh Haji Palembang. Harapannya hasil atau insight dari diskusi, ada 12 diskusi Pak pengajar, ini ada 12 diskusi yang kita lewat, mudah-mudahan energinya tahan sampai yang ke-12. Jadi ada 12 seri diskusi yang kita selenggarakan, ada yang selang-seling, ada yang hari ini digelar, besok juga digelar. Itu ada sebanyak 12 tema. Salah satunya adalah tema tentang profesionalisme jurnalis. Sebelumnya kita sempat membahas tentang tantangan bisnis media. Jadi kita sempat mengundang beberapa bos-bos perusahaan media. Kita juga tanyakan tentang bagaimana sebenarnya kita bicara soal kesejahteraan ya, kesejahteraan jurnalis. Kita sempat bertanya tentang tantangannya, bagaimana kira-kira perusahaan media yang notabene kita yang berada di dalam itu bisa bertahan di tengah tahun-tahun yang kayaknya agak sulit. Tadi ucapkan terima kasih, selamat datang terima kasih sudah datang di sekretariat Haji yang sederhana ini, panas ya, karena memang keadaannya agak panas. Terima kasih juga dari udah ada senior Pak Nasir, Pak Novel ya, yang sudah hadir sebagai penanggap langsung. Kemudian kawan-kawan yang hadir secara virtual, kalau saya lihat ada 70 orang. Kita juga mendengar banyak kawan-kawan mahasiswa yang hadir jadi penanggap. Jadi nanti harapannya insight kita sampaikan ini bisa diuji oleh kawan-kawan jurnalis dan mahasiswa, ini benar atau enggak yang dikatakan Kak Fir tadi, benar atau enggak, Aja, Dira, benar atau tidak. Nah, dari Aji sendiri, tanggal 28 Desember, Aji mengeluarkan semacam rilis tahunan tentang ekosistem ataupun kondisi jurnalisme Indonesia hari ini, tahun 2020. Kami memberi judul bahwa kondisi catatan akhir tahun di tahun 2020 ini adalah tahun yang kelam bagi jurnalis di Indonesia. Kenapa kelam? Di samping ada pandemi, di dalamnya juga ada beberapa hal yang ternyata ini kita anggap tidak benar. Yang pertama perkara tentang kekerasan terhadap pers, yang jumlahnya dari satu dekade terakhir ini yang paling tinggi. Ada 84, kami mencatat ada 84 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Alhamdulillah tidak ada yang tercatat di Sumsel.
walaupun sebenarnya kami sempat di Sumsel sempat mendapatkan data walaupun belum valid. Di Sumsel sempat terjadi pemidanaan, kalau saya nggak salah, itu karena ini nggak dilapor, itu terjadi di Bali. Di Bali ada kawan-kawan jurnalis, itu mereka dipidanakan karena saat itu memberitakan dana bansos. Saat ini kasusnya saya bukan bansos, dana desa. Saat ini kami tidak tahu perkembangan kasusnya, sudah ditetapkan tersangka, tapi perjalanan kasusnya belum tahu itu karena sempat mendapat laporan. Hanya saja laporannya tidak resmi masuk ke Haji Palembang. Nah, jadi kami mencatat dari 1 Januari sampai 25 Desember terjadi 84 kasus kekerasan. Kekerasannya itu mulai dari intimidasi, ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini mayoritas terjadi pada saat liputan aksi tolak omnibus law. Itu terjadi di beberapa daerah. Kemudian ada doxing. Nah, ini ada perkembangan terbaru, kawan-kawan. Jadi sebelum bicara profesionalisme ya kita bicarakan tentang data-data kekerasan. Jadi belakangan ini karena begitu hebohnya ekosistem digital, itu doxing terhadap wartawan itu sangat mudah terjadi. Jadi di beberapa case kayak contoh di Tempo, Detik.com, itu wartawannya itu kemudian didoxing saat memberitakan sesuatu yang mungkin berseberangan dengan pemerintah. Saat itu kemudian wartawan itu track record dan perjalanannya itu dipublish di media sosial. Nah, itu terjadi. Itu yang masih ingat itu kita bagaimana terjadi pada kawan-kawan dari Detik.com ya. Itu sempat terjadi. Jadi belakangan ini banyak doxing yang menimpa para jurnalis di lapangan. Nah, itu sangat mengkhawatirkan. Nanti kita rasanya kerja ini jadi nggak nyaman memberitakan sesuatu yang mungkin tidak dianggap buruk oleh penguasa, oleh pemerintah misalnya, atas kemudian kita didoxing oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maaf Kak Wira, lagi potong ini suaranya agak Lumber ya? lumber ya. Ini sebentar. Cek. Nggak kedengaran suaranya? Cek. Ya, silakan ya. Sudah. Ya. Jadi suara saya yang bagus ini hilang. Jadi beberapa waktu tadi hilang nggak? Enggak, baru saja. Kurang lagi. Nah, kemudian tadi bicara tentang apa yang terjadi di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita di sini semuanya adalah sumber ahli ya dalam waktu saat Dewan Pers melakukan semacam riset kebebasan pers ya Kak ya, survei kebebasan pers. Kalau saya tidak salah, Dewan Pers itu mengeluarkan angka indeks kebebasan pers di Sumsel itu di angka 79 atau berapa Dewan 1 sampai 100 itu di angka 79 dan dianggap sangat baik. Jadi ada 8 responden saksi ahli katanya itu yang kemudian diwawancarai oleh Dewan Pers, pihak ketiga dari Dewan Pers untuk mengukur indeks kemerdekaan pers di Sumatera Selatan. Sini 79, berapa saya lupa. Hasilnya 79,44 dengan kategori baik. Itu 9,4 itu baik. Memang belakangan ini di Sumsel tidak ada kasus-kasus yang menonjol sepanjang tahun 2020, khususnya pada perkara kemerdekaan pers. Hanya saja memang ada beberapa catatan ya masalah intervensi yang tidak dilakukan secara resmi. Intervensi itu pasti tetap ada terjadi. Apalagi bos media ini bos media ini udah kasih tahu bahwa masalah intervensi nanti kita bicarakan. Nah, yang kemudian yang berikutnya yang menjadi concern kita ini adalah tentang bagaimana kesejahteraan. Beberapa Haji Palembang pendapatannya selama pandemi. Ada beberapa data yang masuk ini sejumlah jurnalis itu mengeluhkan tentang gajinya yang dipotong, kemudian uang makan, uang transport yang dipotong, dan beberapa kontributor ini mengeluhkan tentang susahnya masuk berita karena ada kebijakan selektif dari perusahaan media yang ada di pusat. Jadi secara sosial ekonomi
betul-betul dihantam akibat selama pandemi. Dan mungkin kami belum melakukan riset dan menguji data itu lebih jauh, apakah kemudian pandemi dijadikan semacam pembenaran oleh perusahaan media untuk tidak membayarkan hak-haknya di para pekerjanya. Nah itu tadi pertama tentang kondisi kekerasan yang terjadi pada jurnalis di Indonesia, yang kedua tentang bagaimana kesejahteraan ini juga ada hubungannya dengan pandemi. Nah yang kami soroti juga ini yang terbaru, komunitas pers secara nasional baru saja mengeluarkan pernyataan sikap tentang pencabutan maklumat bersama, itu pasal 2D yang tentang penyebaran informasi. AJI, IJTI, PWI, komunitas pers secara nasional itu mendesak agar Kapolri segera mencabut poin pasal 2D itu ya, karena dianggap ini menghalangi kebebasan masyarakat untuk mendapatkan. Dari Emrianda, ini dia bertanya seperti ini. Boleh dong bertanya terkait di bawah jurnalis saat ini, mengapa profesi ini dipandang miring di masyarakat, seperti wartawan abang sebagai ASN dan wartawan amplop dan lain-lain. Apa tindakan terhadap oknum-oknum tersebut? Tindakan dari organisasi ya terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Saya pikir tidak ada tindakan hukum terhadap oknum tersebut. Apalagi sekarang mudah sekali orang menjadi wartawan. Bagaimana melakukan lagi bahwa pers sebelum kita bicara soal kesejahteraan dan lain-lain. Nah ini mungkin ada cara khusus yang dilakukan oleh JTI, PWI, AJI maupun PMI untuk menghilangkan oknum ya, menghilangkan oknum bahwa memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan jurnalistik seperti itu. Nah dari JTI sendiri bagaimana ya untuk menghilangkan oknum-oknum yang seperti itu? Ini jujur, selama di 2020 saya bersama di sektor ini, memang ada stigma masyarakat tentang negatifnya profesi jurnalis. Istilahnya mereka ketemu ngomong ini lokal, bagi itu lama. Dia kasih data, ada lokal ini, bagi kita malah. Ini real terjadi. Artinya pemikiran masyarakat memandang masyarakat jurnalis seperti apa? Betul. Jadi seperti yang perlu ditekankan di sini, bukan berarti yang memiliki kartu pers adalah lembaga hukum. Kedua. Yang kedua, pengetahuan masyarakat sendiri untuk mengadukan hal itu sangat minim. Kemana untuk mengadu? Nah, kalau untuk di Sumsel, untuk televisi, di sini juga ada dua hal. Baik dari oknum kontributornya atau streamernya, atau orang yang mengaku-ngaku sebagai sebagai jurnalis yang melakukan pemerasan dan lain. Itu kenapa? Nah, kalau hal itu terjadi, bagaimana tindakannya? Kita harus lihat dulu, berbicara dalam pers, berbicara mengenai dalam pers, itu berbicara produk jurnalis. Di luar dari itu kita lihat dulu, itu faktornya apa? Kita bedakan kasus ini per kasus ini. Kita bedakan, ini bisa pidana murni. Kita berarti ini atau pemerasan dan lain. Terbukti silakan, jangan dilaporkan. Baik secara polisi masuk atau kalau memang itu ragu, silakan laporkan. Kalau misalnya ada teman-teman televisi yang Sumatera Selatan yang melakukan pemerasan terhadap lapor, laporkan ke jadi Sumsel. Mungkin bisa menyampaikan itu ke Dewan Pers atau bisa mengkaji terlebih dahulu lah. Ini kemana? Ini masalahnya apa? Artinya itu kan di sini bukan arti punya, bisa dibilang punya kartu ajaib dan masa hukum, tidak seperti itu. Tapi dilihat dulu, kalau nanti program jurnalis betul ini setelah laporan laporan ke pihak berwajib, kita lihat dulu ini larinya ke pidana atau ke Dewan Pers, kan seperti itu. Intinya saya pikir masyarakat itu masih bingung, minimnya pengetahuan bagaimana melaporkan ini, kemana. Ya benar, rata-rata di daerah dia ada kartu pers, dia juga LSM, dan sebagainya. Nah, inilah sekarang ini dari tahun ke tahun ini selalu terjadi. Bagaimana memisahkan minyak dengan air? Disinilah tugas dari organisasi pers. Itu seperti itu. Jadi saya tidak tekan kalau memang ada teman TV yang melakukan tindakan
Tidak. Kan karena sebenarnya fungsi dari lembaga swadaya masyarakat itu tujuannya murni. Tujuannya bagus untuk ngobrol sosial, untuk ini. Tapi banyak disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Ya kalau misalnya pihak yang ditekan atau itu memberikan uang terus, ya orang keenakan. Nah, kan karena hal itu ada budaya seperti itu. Nah, itu yang harus diputus. Cuma seperti itu. Sebenarnya tidak dengan kartu pers kita bisa kembali hukum ya. Oh tidak. Semua bisa dari kartu pers pun kalau misalnya itu ranah pidana bisa dilaporkan ke ranah pidana. Tapi kalau misalnya dilaporkan ke organisasi itu bisa dikaji. Ya. Oke. Kalau dari Kak Firdaus bagaimana PWG mengenai hal ini? Ya, saya pikir itu persoalan yang kita hadapi ya, yang dihadapi saat ini. Dan kalau tempo dulu mungkin tantangannya beda ya. Tantangannya dulu ketika belum ada online ya, banyak istilahnya misalnya wartawan tanpa surat kabar ya, BTS atau yang tadi ya CNN, cuma yang beritanya nggak ada karena zaman dulu itu cuma koran kan, TV ya, belum ada radio. Dan saat ini ketika media sosial makin banyak ya, dan ternyata makin banyak juga yang untuk masuk pintunya ya, pintunya untuk masuk ke rumah. Dan saya pikir persoalan ini mau masuknya dari mana? Dari saya cek, apa dari perusahaan medianya yang mau tetap, atau dari regulasi yang berkaitan dengan untuk membatasi orang untuk menjalani profesi wartawan. Jadi profesi wartawan itu benar-benar yang terkualifikasi ya, terjaring yang memang satu ada minatnya orang jadi wartawan, tidak sembarangan kan, karena melakukan tugas itu sangat berat pada wartawan ini. Kalau saya rasakan jadi wartawan itu susah sebenarnya ketika kita harus menjalankan benar-benar dari proses mencari, memperoleh informasi sampai menyajikan itu kan, proses memverifikasi. Nah, saya itu ambil tiap waktu gitu untuk saya para dinas, para desa, para sekolah ya. Ada wartawan, ngaku wartawan, ada yang wartawan ini yang datang gini ya. Dan saya sudah terkonfirmasi pasti negatif, ini kan. Yang pertama saya perlu dicek dulu Pak. Terus maunya seperti apa? Karena kondisi ini bukan ada di sekolah apa ya, di seluruh daerah Indonesia ini. Saya memahaminya, inilah persoalan SDM yang kita hadapi. Kualitas. Menurut saya justru merugikan karakter mereka sendiri kan. Gitu. Saya ingat omongan wartawan senior dulu pada hadis kan. Wartawan itu ibarat emas ya. Ada emas yang 24 karat, ada yang 20 karat, ada yang 18 karat, ada yang kuning ya, tapi bukan emas, sosok ya tadi. Mungkin itu yang pura-pura jadi wartawannya. Tapi kita pengennya jadi emas yang 24 karat yang asli, yang mahal harganya seperti itu kan, yang memang berkualitas. Kita Dewan Pers sebenarnya sudah beberapa kali juga yang di Sukses saya ikut ya, disuruh memilih mau jadi wartawan atau ASN, mau jadi ASN itu ya, karena pasti terjadi konflik of interest ya, konflik kepentingan ketika dia sebagai ASN, sebagai wartawan. Ada itu pernah terjadi, dia wawancara diri dia sendiri sebagai ASN, menulis dengan wawancara itu, kemudian di-upload, di-posting, dan memberitakan sesuatu yang kira-kira menyerang ya, memojokkan narasumber. Dan itu sebenarnya ketika itu terjadi, itu pasti pelanggaran kode etik pasti, karena berita itu tidak sesuai dengan standar ya. Dan itu kalau dilaporkan ke Dewan Pers maupun ke proses hukum, dan itu sampai ke proses hukum karena itu dimuat di media sosial, ke undang-undang ITE, karena orang itu memang. Oleh karena itu saya kaitan dengan tugas organisasi ya, saya harus memilah dulu wartawan itu harus dulu ya, karena sangat banyak di daerah-daerah tiga mereka yang sebenarnya memanfaatkan dan tanda kutip profesi wartawan untuk kepentingan yang sebenarnya bukan tugas jurnalistik. Nah, itu kondisi yang kita hadapi. Dan saya pikir yang pertanyaan tadi, publik juga jangan
judge bahwa semua wartawan seperti itu. Karena tugas wartawan sebenarnya sangat mulia ketika kita melakukan itu dengan benar seperti itu. Dan yang benar itu juga harus diapresiasi ya, saya kira teman-teman wartawan yang memang benar yang bekerja yang sesuai dengan on the track ya, harus diapresiasi yang sudah bekerja untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan harapan rakyat seperti itu ya. Tapi yang ada mengotori oknum itu memang ada, tapi mari kita sama-sama untuk menuntaskannya, untuk memberantasnya. Bukan berarti langsung menjustis bahwa semua wartawan seperti itu, enggak. Nah, jadi publik juga harus memahami, sudahlah kerjanya wartawan, sudahlah calon suami wartawan, susah lah katanya, pastilah macam-macam lah, apa yang tidak ada di pikiran negatif lah. Tidak ada stigmanya ya, Bang? Iya, akhirnya itu merugikan profesi kita. Jadi harus dipetakan kira-kira karena itulah persoalannya kita hadapi secara internal ya. Saya pikir kalau memang video yang memungkinkan melaksanakan tugas wartawan, saya setuju ya teman-teman aja Pak, gitu kan? Gitu. Pidana aja. Iya, kecuali yang memang yang memungkinkan bisa kita bina ya, kita ajak lah ya. Kita ajak komunikasi lah, sharing lah ya. Seperti itu bagaimana jadi wartawan yang benar, atau kalau memang tidak meyakinkan profesi wartawan ini bisa menghidupi kita, ya udah keluarlah dari profesi wartawannya, jadi pedagang ya, jadi pengusaha ya, janganlah jadi wartawan ya kalau tidak yakin bahwa ini bisa menghidupkan kita untuk ke depan. Banyak masalah profesi lain masa itu yang bisa dijalankan oleh kita Indonesia kan. Jadi kalau untuk yang terjadi seperti itu yang tindakan yang kita lakukan. Prosesnya bisa kita lakukan dewan pers atau kalau ada yang dirugikan bisa pidana. Sebenarnya regulasi kita cukup kuat, hanya aja dalam implementasinya yang belum ada beberapa kasus yang sekarang lagi jalan misalnya ada misalnya wartawan yang ngomongnya dihambat ketika melakukan wawancara. Di balik itu mereka memasukkan proposal kan? Saya pikir ini kan apa artinya kan? Tapi tidak murni untuk melaksanakan suatu kegiatan jurnalistik untuk mendapatkan data kan, informasi, tapi ada sesuatu yang ketika yang lain disisipkan di situ. Iya, itu saya pikir pelanggaran kode etik, saya pikir kan masuknya di situ. Artinya tidak murni kepentingannya untuk melaksanakan tugas jurnalistik, tapi ada kepentingan yang dalam tanda kutip yang lain. Bukan untuk kepentingan publik ya Bang, lebih kepentingan pribadi atau kepentingan Nah, lain? itu dugaan saya seperti itu. Karena apa yang terjadi ini karena kondisi sosial lah, sosial masyarakat kita yang masih banyak imigran seperti itu. Karena misalnya kita sudah jadi wartawan, ada yang bisa bikin media sendiri, sekarang kemudian bagaimana standar perusahaannya, standar profesionalitasnya, ini juga jadi persoalan yang kita hadapi. Ya, dari Aji sendiri apakah ada cara nih untuk membersihkan organisasi dari oknum-oknum seperti itu? Kalian? Terima kasih Rama. Sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Anja sama Pak Jadi bahwa perkara profesionalisme ini memang sudah ada sejak perkara ketidakprofesionalan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena memang karena itulah kemudian dikeluarkan namanya kode etik, karena potensi untuk melakukan malpraktik itu ada. Dan kenapa juga di kode etik ini diatur bahwa wartawan Indonesia diukur dari niatnya, jadi tidak memiliki niat buruk. Itu yang sebenarnya. Jadi karena itulah poin penting dari jadi niatnya itu niat menjalankan fungsi kerja jurnalistik. Ketika ada niat buruk di belakangnya ada. Biasanya yang paling parah niatnya itu adalah memeras, meminta, begitu. Nah jadi semua itu diukur lewat niat. Dewan Pers pun memutuskan sebuah perkara ini ajukan ke Dewan Pers itu juga mengukur niat dari pembinaan tersebut. Itu adalah salah satu parameter variabel untuk apakah orang ini menyalahi kode etik. Nah itulah yang kemudian stigma terhadap stereotip terhadap pers ataupun pekerja jurnalis ini itu sangat tinggi, bahwa pemerasan, kemudian meminta, terus pemaksaan, maklar kasus, bahkan belakangan juga ada yang namanya maklar kasus. Itu di beberapa tempat juga ada. Nah itu sangat tinggi dan
LSM pun juga mengalami stereotype yang seperti itu pula. Ini benar kata Anja. LSM ini benar. LSM ini secara diatur undang-undang dan itu memang organisasi yang didirikan untuk melakukan kontrol sosial. Tapi belakangan kemudian oknum-oknum di dalamnya juga melakukan pekerjaan yang memiliki menyimpang dari itu semua. Dipadu-padankan dengan wartawan. Nah, kan jadi satu. Jadi sering sekali kadang kita kan sedih, apalagi kita yang menjalani profesi setiap harinya itu melihat anggapan-anggapan yang seperti itu yang berkembang di masyarakat itu sedemikian destruktifnya terhadap profesi ini. Ini yang sebenarnya jadi persoalan, makanya Aji ini bukan campaign ya. Ini Aji salah satu dari pripanjinya yang ketiga itu adalah bagaimana jurnalistik profesional dalam artian dalam kerja jurnalistik memang menjalankan kerja jurnalistiknya dan bertindak layaknya pers. Pers itu apa? Tugasnya memang memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan menghibur, dan yang tepat ada kontrol sosial di dalamnya. Jangan kebanyakan kontrol sosial, tapi memberi informasi sama yang tiga lainnya itu lumpur. Jadi dengan dalih kontrol sosial kadang-kadang kan kebanyakan seperti itu, dengan dalih kontrol sosial kemudian melakukan tindakan dengan niat-niat yang buruk tadi seperti itu. Nah itu yang harus agar profesional itu harus segera diberangus yang seperti itu. Ya, jangan lagi profesi kita ini dirusak. Di mana-mana semuanya ada oknum. Di pers pun ada oknum. Mungkin ketiga organisasi pers ini harus membuat call center, keempat ya, sama call center ya. Call center mungkin kalau ada keluar-keluar. Nanti di yang seperti itu itu bisa. Sama gini tadi ada tentang jurnalisme warga ya. Ya ada hal yang misleading tentang jurnalisme warga belakangan ini. Menurut saya, jurnalisme warga dia bisa dikatakan jurnalisme warga apabila dia melakukan kerja-kerja jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik itu apa? Ada cover site di dalamnya, ada check and recheck di dalamnya. Tapi saat dia cuma melepaskan sebuah informasi di media sosialnya itu belum bisa dikatakan sebagai jurnalistik. Iya, jurnalisme warga. Karena itu bukan produk jurnalistik. Jadi jurnalisme warga adalah warga yang memang menghasilkan produk jurnalistik bekerja dengan aturan kode etik jurnalistik, bukan kode etik semaunya. Ini bisa disebut jurnalisme warga seperti itu. Jadi ada akun kan biasanya di Instagram seperti itu mengklaim sebagai jurnalis warga, tapi dia tidak sama sekali tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik di dalamnya. Orang ada share kemudian dia publish itu bukan jurnalisme warga. Jadi itu yang juga harus dipulihkan di masyarakat ya. Masyarakat. Jadi itu bukan produk jurnalistik. Itu juga merusak jurnalisme belakangan ini. Itu merusak. Ada organisasinya Pak ya? Apa itu Pak? Tapi bukan kasten yang dengan pers tapi. Oke, Kak Sapul mungkin ada kelompok warta foto yang ditemukan di lapangan seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk memberantas ya atau membersihkan gitu. Kak, di-unmute dulu. Ya, oke. Ini bisa sampai 4 jam ini diskusi kita. Bisa ini kan. Pertanyaan di masyarakat umum itu bukan rahasia, jadi masyarakat umum itu tidak tahu enak jadi wartawan karena ada manfaatnya. Dan hal itu karena informasi itu berkembang kemana-mana, jadi kita ada pilihan-pilihan pekerjaan 5 tahun, 5 tahun. Yang kedua sebenarnya tugas ini bukan tugas satu lembaga profesi, tapi tugas bersama. Jadi media harus bisa mengurangi, membatasi baik untuk supaya kata narasi kawan konsentrasi komisi itu bahwa ini membagi selalu akhir dan itu sama kayak juga sekarang kalau dalam kendaraan ini harus tetap lalu pemerintah juga tidak
kalau di negara-negara lain, saat sebuah media ataupun oknum ataupun lembaga organisasi profesi perusahaan media melakukan hal-hal yang tidak berguna kepada masyarakat, kita bisa melakukan baik. Bayangkan kalau misalnya ternyata media ini wartawan ini yang melaporkan itu dan melakukan berikutnya itu akan melakukan tindakan ini kita sudah baru-baru tidak itu wartawan yang mati-mati dia itu tapi yang lain tidak mensupport kita bahwa satu dan tidak itu yang lain. Yang terakhir kalau PSI sih sebenarnya saya lihat sekarang masih tidak pernah ada itu pembahasan karena watak kultur itu adalah pasukan di depan. Jadi kalau watak kultur dia mau trade aja, kenapa ukuran handphone pun tidak pernah gitu kan. Bagaimana dia kedekatan sangat jauh dengan aku saya ikuti beda dengan wartawan kulit yang dengan mungkin bisa konfirmasi bisa kalau wartawan ditutup di mana dia harus bisa melakukan paling ya bisa motret ini ada kesini tapi sepemantauan kami teman-teman jurnalis kultur di Palembang tidak pernah masih sampai ke tahapan melakukan pemerasan intimidasi seperti itu kepentingan pribadi. Itu sih sebenarnya ini tugas bersama buat tugas bersama tidak hanya organisasi pers ya Bang ya, itu tugas bersama dari setiap aspek masyarakatnya sendiri, medianya sendiri, perusahaan maupun dari organisasi profesi itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kiki, masih di sini Kiki? Yang mau nanya angkat tangan saja. Silakan ngomong langsung. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Ini ada raise hand ya. Lihat ada raise hand. Silakan. Mumpung ada 4 ketua-ketua organisasi profesi yang jarang-jarang ketemu nih. Sekarang dipertemukan ini. Ayo. Silakan kawan yang ingin bertanya langsung aja di-unmute. Langsung ngomong juga Bapak. Ya. Kalau nggak ada mungkin pakai chat tadi saja. Oke, satu lagi. Ada pertanyaan nggak? Tanya dong Kak, untuk semua perwakilan organisasi wartawan, boleh tidak kalau anggotanya menjadi tim ses atau nyambi sebagai humas di sebuah lembaga pemerintahan? Tadi sebuah lembaga atau di pemerintahan. Bagaimana sikap organisasi jika menemukan anggotanya yang melakukan hal itu? Mungkin dari Raja dulu terkait boleh nggak sih anggotanya menjadi tim ses ya dan juga atau bekerja di lembaga humas? Ya kalau ditanya seperti itu boleh atau tidak ya kita lihat dulu ini posisi seperti apa. Kita nggak tahu kalau dia masih keluarganya atau ini itu kan kalau dia disampaikan di medianya nggak ada editorial dan lain. Jadi dulu tidak serta-merta dari tim ses. Dan ini tidak serta-merta kayak itu. Tidak boleh mengejat ya, tidak boleh mengejat sih ya. Iya, dilihat dulu. Iya, dilihat dulu. Terus kalau bicara tadi itu ada bicara humas, ya humas kan ASN. Dari mana ceritanya wartawan perusahaan ASN? Kecuali dia ikut seleksi CPNS, mungkin kayak gitu. Ya maksudnya kalau ditanya boleh atau tidak, kalau secara perorangan ya kita lihat dulu. Cuman kalau produk jurnalisnya tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah, ketentuannya, konsepnya dan lain. Yang perlu dipahami soal bicara tim ini kita belajar dari 2020 mengenai 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Sumsel. Nah ini akibat COVID-19 memang tidak berdampak luas baik keuntungan bisnis media. Cuma mereka melakukan di media sosial. Contohnya ini, ketika ada berita, mereka sertakan di Facebook. Itu sertakan di Facebook. Baik. Dan cukup mengherankan juga dan luar biasanya, ini bukti demokrasi juga. Bukti demokrasi bahwa 3 petahana bisa tumpang. Yang secara logikanya ya sangat sulit lah. Dan ada 20 atau ini.
Dan satu petahana pun masih jalur Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya walaupun di sana pasti ada oknum-oknum ya, bukan oknum sih, atau ada keluarganya, atau ini selaku tim ses, atau ini tim ses itu kan harus didaftarkan. Tolak ukur tim ses seperti apa? Oke. Tim, media sosialnya apa, ininya apa, harus didaftarkan ke KPU. Oke. Di luar dari itu tidak bisa dibilang. Cuma kalau ada dia sebagai jurnalis, namanya tercantum sebagai tim ses di lapor KPU, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, makanya ini dilihat dulu seperti apa. Menurut seperti ini. Harus dikaji dulu ya Pak. Bagaimana kasus kasusnya. Dia per orangnya saja atau produk jurnalisnya berpihak atau gimana? Kalau dari BW sendiri bagaimana Pak menanggapi hal itu? Kalau ya ini kan persoalan tim ses ya, bisa di pilkada atau pilpres, pileg ya. Kalau di kemarin kita pilkada 2020 PWI ya, pernyataan resmi untuk pernyataan PWI dilarang untuk di tim ses. Pelarangan itu tentu kalau menjadi tim ses harus keluar dulu cuti apa namanya itu cuti. Saya pikir di media masing-masing itu harus seperti itu karena ketika dia resmi jadi tim ses pasti akan terjadi konflik kepentingan ya, pasti keberpihakan ya tentang satu calon atau jadi daripada dia mengganggu medianya atau di organisasinya lebih baik cuti atau keluar dulu diminta cuti karena ada juga yang kalau dari pengurus harus mundur kan sepanjang ya termasuk di partai politik karena di partai politik ASN juga kan dia itu oleh ASN untuk di wartawan karena ASN kan contoh profesi yang ASN sudah punya profesi yang tentu saja dari pemerintahan kan dan kita tugas kita kembalikan ke dasar tugas dari jurnalistik itu sendiri pasti ada pemberitaan juga kan bagaimana seorang ASN harus memberitakan dia sendiri kan pasti yang apa ya ketika ada persoalan biasanya mungkin akan diberitakan publik jadi cuma di prakteknya ini ya itu kan aturan itu seharusnya ya di prakteknya kan ada orang kita ini pintar untuk siasati apapun kaitan dengan tim ses buktinya apa gitu kan kalau secara sahnya kita harus ada bukti di SK kan mungkin mereka masukkan namanya di SK jadi kita ada satu yang menangani sekarang di salah satu daerah lah yang kaitan dengan pengurus ya masih proses sekarang karena namanya ada muncul di partai politik kan masih kita panggil di etik ya seperti itu dan karena dari awal kita sudah mengingatkan teman-teman pengurus untuk jangan untuk mendukung dan sebenarnya indikatornya bisa kita lihat dari media sosial mereka dan media sosial kan bisa mengkampanyekan seorang calon tapi alat bukti itu juga ketika dibawa ke organisasinya agak sulit juga kan mungkin karena ada orang medisnya atau siapa jadi secara hukumnya harus ada di SK yang disampaikan ke KPU kalau tidak ada itu juga misalnya kan saya wartawan melakukan itu secara diam-diam kan tidak tahu bisa terjadi seperti itu kan bisa kan jadi walaupun itu pelanggaran kan kemarin kan sepanjang orang melakukan tidak tahu kan susah gitu susah untuk menyelidiki ya Pak untuk masuk di situ tapi secara hukumnya dan juga di BWI tidak dibolehkan masuk di partai politik itu tidak boleh atau nyalek juga misalnya nyalek ya harus cuti harus keluar dari pengurus tidak kalau hanya itu mundur ya mundur ya tapi itu tidak juga harus mundur kan kalau legislatif karena itu pasti publik akan tidak percaya langsung ke media atau kalau terjadi seperti itu jadi kan banyak yang orang kita yang malah ya kalau saya sih orang teman-teman mau kalau mau jadi ketua anggota dewan atau
bupati sekaligus saya bagus kalau wartawan dari bupati kita support lah ininya kalau ada teman-teman wartawan mungkin akan membuktikan kalau wartawan dari bupati itu lebih bagus untuk pemerintahan yang mungkin ya. Amin, mudah-mudahan ada. Amin. Ya. Haji sendiri bagaimana Kak? Tanggapi soal itu? Haji kalau untuk apa? Jadi pertanyaan tadi kalau Tergabung dalam tim ses. dalam tim ses nggak boleh. Jadi ketika dia ingin bergabung dalam tim ses dia harus mengundurkan diri. Sama dengan PWI. Baik di kepengurusan maupun di KKA. Terus tentang ASN, kalau ASN kita ada pengecualian pada TPRI dan Antara, kalau saya nggak salah ya. Sama RRI. Sama RRI ya. Karena itu kan ada juga yang statusnya ASN, mereka di TPRI, RRI dan Antara. Karena memang notabene ini merupakan lembaga pemerintah kan seperti itu. Karena kerja-kerjanya tetap kerja-kerja jurnalistik, kita masih memberi ruang di situ dari catatan seperti itu. Ya itu tadi kalau mau nyalek juga seperti itu harus mundur. Karena kita Haji terus terang tidak membatasi mau berafiliasi politik ya, mau jadi caleg atau apa afiliasinya kemana. Hanya saja ketika dia punya kecenderungan dan itu akan mengganggu karya jurnalistiknya dan atau dipandang orang itu mengganggu karya jurnalistiknya, itu biasanya dibawa ke etik. Dan kemudian yang bersangkutan juga harus kalau memang terbukti melanggar itu harus mengundurkan diri atau secara inisiatif ya mundur karena memang agak sulit ya memisahkan konflik of interest sebagai jurnalis dan sebagai tim ses sangat sulit sekali. Tapi kalau iklan ya nggak apa-apa. Memang hubungannya kan bisnis to bisnis ya. Jadi ya kalau misalnya kita perusahaan media, Masa iklan ditolak? iya. Terus ada kubu pasangan calon yang kemudian harus mau beriklan, yaitu kan hubungannya bisnis to bisnis, bisnis to bisnis, pure bisnis, bukan kemudian harus ada intervensi seperti itu ke anggota. Tapi belakangan benar juga case-case yang terjadi ya, bukan jadi benar nggak ya? Karena pengalaman juga nggak begitu banyak. Jadi apa? Karena afiliasi politik itu juga wartawan ini kecenderungannya juga iya tadi di medsos segala macam mengubah afiliasi politiknya dengan sangat setara gitu. Tim ses bayangan kan ada tim ses bayangan kan. Walaupun dia tercantum dalam Iya, SK. banyak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah belum ada yang Sulit untuk membuktikan juga kan. kalau ada laporan dan memang terlihat kan sekarang kan udah nggak sulit lah kan. Oke. Nah, kalau yang tetap muka boleh nanya. Oh, sini. Masa ada ditawarkan yang udah ada. Silakan Kak Nasir. Iya, sebenarnya tadi nunggu kalau di saat karena belum diberi kesempatan. Oh, Hampir kali. silakan Nasir. Nanti diulangi lagi pertanyaan Kak Nasir. Jadi menarik memang semuanya ini kan temanya isu-isu ya, Iya. isu-isu nasional dan daerah lokal ya terkait dengan dunia pers dan memang yang namanya pers itu kan memang berhubungan dengan isu-isu kan bagaimana dia mengangkat isu, ada agenda setting, ada framing gitu kan. Tinggal ketika di lapangan, ketika berhubungan dengan produksi jurnalistik, karya jurnalistik itu kan harus sesuai dengan kode etik gitu kan. Nah, dari paparan keempat narasumber tadi sebenarnya rata-rata itu ada dua, kalau menurut saya sih ada dua item besar yang menjadi perusahaan itu adalah isu-isu internal dan isu-isu eksternal. Kalau internal ini kan yang berhubungan dengan diri jurnalistik itu sendiri kan, baik dari Bung Anca tadi Om Firdaus, kemudian Wira Prawira Maulana lengkapnya kan, kemudian dari Musakul tadi bagaimana posisi mereka di era terkini tersisihkan gitu kan, kemudian bagaimana nasib koresponden kontributor semuanya sama. Tentunya yang mungkin selayaknya dan idealnya menjadi perhatian itu adalah bagaimana kita sebenarnya wartawan maupun organisasi ini memilah porsi ini, bahwa memang internal itu harus diperjuangkan dan eksternal juga memang menjadi hal utama. Jadi artinya isu-isu internal ini tetap harus diperjuangkan, tetapi tidak boleh melupakan eksternal. Karena yang paling penting dan hakiki di profesi jurnalis itu adalah ketika dia melakukan proses jurnalistik. Ada 5 yang M tadi kan,
mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyiarkan. Nah, barangkali itu yang mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita bersama, barangkali bahwa ya masing-masing kita, organisasi maupun Jalis, memang harus tetap mempertimbangkan bahwa isu eksternal itulah yang menjadi hal utama. Apalagi sekarang ini di era katanya konvergensi media ini, posisi media itu sangat sangat lemah. Media cetak itu kan sudah barangkali setiap hari atau mungkin setiap bulan itu ada yang tumbang. Artinya ini kan berpengaruh bagaimana media itu bisa menggaji sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, bagaimana mereka menggaji karyawannya, wartawannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh aturan. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan juga. Artinya bahwa ya kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis mungkin ya tetap berusaha bagaimana di kondisi yang seadanya ini juga tetap bekerja secara profesional, gitu kan. Barangkali itu yang jadi barangkali yang pertanyaannya, apakah memang itu mungkin bisa dilakukan atau seperti apa? Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan yang mungkin bisa menjadi masukan ya, dan juga menjadi solusi ke depan gitu. Nah, pertanyaan untuk menjawab dari pertanyaan Pak Nasir, ya, kalau ditanya mungkin enggak, ya jawabannya sangat mungkin. Karena betul, keprofesionalan seorang jurnalis juga dipengaruhi sejumlah faktor tadi. Ya. Faktor luar tadi. Baik dari budaya memberi, budaya kayak kalau tidak memberi beritanya jadi jelek, atau terima kasih Ludindo jadi jelek, beritanya miring kan tuh. Nah, itu banyak faktor. Cuma memang yang bisa kita dorong sebenarnya, kenapa seperti itu? Karena ada tuntutan yang benar tadi, dia sebagai jurnalis, dia juga sebagai kepala rumah tangga. Iya. Yang tidak tahu menahu saat COVID atau tidak COVID, harga beras sekian. Nah, inilah yang perlu yang sangat didorong. Jadi kalau medianya belum memenuhi misalnya standar dari UMR sendiri, belum terdaftar oleh itu, ya oke lah, kita dikitkan dulu wartawan ini. Kita dikit wartawan ini sudah terpenuhi dulu. Seperti itu. Dan juga sekarang walaupun sudah upaya dan sudah melakukan coba ini uji kompetensi, coba ini terdaftar tidak sebagai dewan pers, gitu. Bukan, ya kurang itu. Makanya revolusinya harus dari semua ini. Kalau betul-betul mau bikin media, berapa modalnya? Ya. Sanggup nggak untuk 5 tahun ke depan dulu, diamankan dulu. Nah, kalau belum itu, ya serba salah. Ini ada mungkin, ada selentingan di daerah. Dibayar berapa, digaji ada salary berapa? Udah, kami cuma dikasih kartu nilai Edo. Modal ya. Nah, inilah yang dilematis ini. Kan dilemanya ini kawan. Ini ya serba salah. Dalam artian sekarang yang butuh revolusi jurnalis, tapi harus semua lini. Semua lini harus bergerak. Baik dari standarisasi yang ingin jadi wartawan, oh harus ini ngomong. Mungkin ada beberapa di daerah atau semoga di luar dari Sumsel. Mungkin ada pada ketika dia jadi wartawan, atau dia jadi daripada aku jadi tukang parkir, ini jadi wartawan. Nah, standarisasi ini dulu, sehingga ketika standarisasi ini upah yang diberikan pihak perusahaan juga layak. Nah, artinya itu secara kompleks, harus secara keseluruhan, tidak bisa hanya ini dulu tidak bisa, hanya secara keseluruhan. Nah, menurut saya seperti itu kan. Bisa dilanjut, Bang. Sebenarnya sudah lengkap ya. Dan saya pikir begini Pak Nasir ya, berkaitan dengan banyak faktor ya, memang secara internal, eksternal juga makin mempersara ya kondisi komunitas pers, kondisi industri pers. Karena kita tidak lepas dari pers itu kan bisnis ketika dia tidak mampu lagi untuk membiayai, dari mana kan untuk operasional aja ya, operasional biaya pers kan seperti itu. Dan berkaitan dengan pengelolaan manajemen
Makanya kata Anca tadi, berapa modal untuk bikin satu perusahaan pers kan? Jadi ketika diverifikasi oleh Dewan Pers, kantornya di mana? SDI berapa? Misalnya bisa menggaji berapa? Itu kan persoalan yang mungkin Dewan Pers sudah benar caranya untuk memverifikasi kan, tidak ada sederhana, ada standar yang UMP, gaji kan seperti itu. Tapi dalam prakteknya orang masih aja mau nggak digaji dulu kan? Iya. Artinya kenapa dia mau bertanya aja? Kenapa dia mau memilih profesi itu walaupun tidak mendapat verifikasi kartu aja? Artinya dia bisa bertahan itu pasti ada income di luar ya dari perusahaan pers kan. Nah itu kondisi-kondisi yang awalnya membuat satu produk pers itu tidak standar kan, tidak standar. Dan ketika produk pers itu tidak standar, ini sebenarnya satu hubungan kausalitas yang terkait kan. Lingkaran setan lah ya. Saya ngomong lingkaran setan terlalu ini kan. Yang pertama kan harus memunculkan, saya sudah bilang tadi, pers sehat dulu ya. Pers sehat itu indikatornya dari pengolahannya, wartawannya. Kalau wartawannya sehat, mudah-mudahan produknya jadi sehat juga kan, produk jurnalistiknya. Kalau wartawannya tidak sehat, bisa masih memikirkan, aduh, anak saya mau bayar TV, seperti katanya kan, atau mau sekolah, mau bayaran, sementara uang belum ada, pasti tidak sehat ya, karena cash flow-nya tidak sehat kan, dan produk jurnalistiknya pasti menyimpang kan, itu dampaknya pasti. Saya pikir kita ngomong idealis untuk suatu produk jurnalistik wajib itu sehat, wajib sehat. Bagaimana mungkin kalau kita kantongnya tak sehat, atau kita mau istilahnya berjuang dalam konteks untuk menyampaikan hak-hak rakyat. Nah, untuk mendapatkan pers yang sehat ini memang dari awal pengelolaannya. Benar kata Pak Ansel tadi, banyak pers misalnya berkembang ya, karena tidak hanya di Indonesia saja, di mana-mana ya. Itu lebih faktor, saya pikir banyak pengaruh. Memang pengaruh eksternal, perubahan platform informasi, orang lebih gampang mendapatkan informasi misalnya, itu salah satu faktor. Tapi saya pikir, saya masih yakin pada pers ini akan masih dibutuhkan, dan tetap, tapi akan terseleksi lah, yang memang benar-benar bisa melakukan satu terobosan, mungkin istilah caranya revolusi ya. Kalau saya nggak revolusi, jangan terlalu ini ya, ekstrim. Kalau banyak kaitan ya, revolusi dan revolusi mental, revolusi lainnya kan. Tapi melakukan satu komitmen kan, untuk konsisten terhadap apa yang diinspirasikan. Karena besar harapan publik itu sebenarnya bagaimana pers ini bisa anti tesis ya, terhadap produk-produk yang digunakan dalam media sosial. Jadi tantangan biasa lah kita. Orang mau rebut kemerdekaan yang punya tantangan ya. Mungkin masih kecil lah tantangan yang kita hadapi saat ini ketimbang ketika Soekarno dulu memproklamasikan Indonesia. Tantangannya mungkin luar biasa. Nah, saya pikir kenapa kita harus tetap kuat ya, tetap punya semangat, punya apa? Karena kita ini lah yang bisa, saya pikir, untuk membawa perubahan itu, tetap yakin bahwa pers ini untuk memulai rakyat. Jadi kalaupun misalnya ada buntu-buntu dikit, kan saya kelihatan buntunya, gitu. Benar profesional gitu ya. Seperti Pak Ansel kan, walaupun agak buntu ya, tentang saya. Kira-kira Pak ya? Oke, penasaran bebas. Ini panjang sekali obrolan kita, tapi kita harus ditutup dalam waktu. Saya minta untuk setiap Habis, nanya kan belum? Ini sudah melewati dari itu, jadi harus diputus ya. Tapi sebelum itu saya meminta closing statement dari semua organisasi keprofesian, mulai dari Kak Safo dulu. Apakah ada pesan-pesan bagi pewarta foto untuk menjalankan? Siapa yang memperkuat integritas itu juga yang pasti dilihat orang. Dan saat orang yang melihat itu pasti akan memberikan rekomen. Ini loh orangnya baik, ini loh orangnya ini orangnya ini. Jadi apa yang kita tanam, percayalah. Itu yang juga. Ya, sudah semua. Ya, saya pikir saya ke depannya menjadi
menjadi satu bagian penting dari kesehatan. Tapi di tengah kita menyelesaikan persoalan internal pers itu sendiri ya, karena kita mengakui banyak masalah yang kita hadapi terkait dengan bagaimana mencari ya atau mendirikan, menegakkan pers yang ideal yang kita harapkan. Dan saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan pers yang memang dibutuhkan oleh publik, yang bisa memberikan edukasi. Kan muaranya kita itu bagaimana produk pers itu kan untuk rakyat ya, untuk publik, bukan pers untuk kita sendiri. Kita ini hanya pelaksana ya, praktisi yang tetap berpegang teguh pada seperti kata acara dan integritas, idealisme. Itu saya pikir yang memang harus kita pegang ya. Kalau kita yakin, kalau kita pegang secara ideal seperti itu, mudah-mudahan kita juga secara personal bisa lolos dari kondisi yang dengan serba berat seperti sekarang ini ya. Berat memang tugas bagi pers itu. Karena kita mungkin sudah kecimpung, ya, sudah apa? Sudah terjun, Sudah dijemplung ya. Jadi tidak bisa lagi mau keluar dari sungainya itu kan. Jadi bagaimana caranya sekarang untuk menahan arus gelombangnya, menahan berbagai macam mungkin ada ikan hiunya, mungkin ada buayanya untuk selamat ya. Nah, cara untuk selamat itulah trik-trik yang kita lakukan mungkin bisa dengan tetap berpegang pada integritas tadi, idealis tadi. Jangan sampai misalnya kita kena titik goyangnya, kena makan ikannya atau kena ranting di sungainya, kita tetap sampai ke tujuan. Namanya tantangan itu harus kita Iya. hadapi dengan penuh semangat. Itu Nawira. Terima kasih. Konsisten ya Pak. Jadi kami yakin, kita semua yakin bahwa hal yang abadi, hal yang pasti bertahan selama umat manusia masih ada, karena hanya saja platformnya yang terus berubah-ubah. Karena itu memang peran para jurnalis tetap menjadi sangat penting. Dan bahwa 4 peran dari media massa sebagai tadi yang saya mention di awal tentang memberikan informasi, memberikan edukasi, menghimpun dan sebagai kontrol sosial itu harus terus berjalan, karena kuatnya atau merdekanya pers di sebuah negara itu mencerminkan bahwa negara tersebut memang demokratis. Jadi apa yang kekelaman yang terjadi pada tahun 2020 lalu yang saya sebutkan di awal sebagai tahun kelam jurnalisme ini harus diselesaikan. Harapannya kasus-kasus tahun 2020 masuk kekerasan terhadap pers itu harus bisa diselesaikan pada tahun 2021 mendatang, dan harapannya tahun 2021 ini lebih baik lagi bagi komunitas pers secara di Indonesia dan di Sumsel. Dan yang kedua, saya ini apresiasi benar kepada organisasi profesi jurnalis yang lainnya yang saat ini apalagi ketua-ketuanya sudah hadir untuk di acara ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunitas pers di Sumsel ini sudah sangat baik dan hubungannya itu juga sangat baik satu sama lain. Artinya ketika kita mudah-mudahan tidak di tahun 2021 mungkin tantangan perkara kebebasan pers lebih berat lagi. Harapannya kita sesama para jurnalis, wartawan dan pewarta ini semuanya bisa saling membangun ekosistem pers yang ada saat ini sehingga makin baik ke depannya. Terus satu lagi, asosiasi kita tadi tentang profesionalisme itu melulu pada perkara ketidakbecusan itikat buruk. Tapi asosiasi terhadap profesionalisme ini juga ada yang berhubungan, karena beberapa kali masih terjadi. Ini tentang tidak becusnya dalam membuat karya jurnalistik. Banyak yang beberapa hal yang dilanggar. Jadi karya jurnalistiknya betul-betul kebablasan dan menyalahi aturan-aturan. Itu juga jadi masalah sebenarnya. Selain tadi tidak profesionalan dalam perkara etik, juga tidak profesionalan dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik.
karya-karya yang sifatnya tendensi, tidak kamu selesai, menyalahi hubungan rekor juga masih sering terjadi, dan kadang-kadang kita secara tidak sadar melakukannya seperti itu. Yang selesai juga kita juga seperti itu. Perbaikan dalam diri ya. Harapannya ke depan para penegak hukum, pemerintah juga menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Artinya undang-undang tersebut dibuat untuk menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Harapannya undang-undang itu dilaksanakan dengan benar dan baik. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Kriminalisasi artinya sengaja dikriminalkan pada wartawan yang memang benar-benar melakukan karya jurnalistik dan memang wartawan yang profesional, kemudian karena ketidaksukaan dan ketidaksenangan itu dikriminalisasikan atau dipidanakan. Jangan lagi ada terjadi yang seperti itu, baik di Indonesia maupun di Sumsel. Jadi menghormati MOU yang sudah ada, bahwa perkara jurnalisme, perkara pemberitaan diselesaikan lewat undang-undang pers, bukan lewat undang-undang ETE yang sangat lebar dan undang-undang dan KUHP. Seperti itu sehingga kita bekerja pun tenang. Itu saja sih dari saya, Ram. Oke. Ini ada pesan terakhir dari Pak Wasril Aris yang bilang, saya happy banget ada 3 atau 4 ketua organisasi wartawan, PWI, AII, IGTI, tambah PFI bisa duduk bersama di satu meja membahas masalah bersama dunia pers di Sumatera Selatan. Silakan sekat-sekat, jangan bernafi-nafsi. Silakan selamat buat Bang Firko, Kak Aja, Kak Sapul, dan Kak Wira. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas diskusi semata, tapi bisa kita lanjutkan untuk membuat resolusi ya sesama organisasi profesi ini untuk menghasilkan ketenangan jiwa bagi para jurnalis untuk dapat bekerja secara lebih profesional. Demikian teman-teman. Oke. Terima kasih dulu untuk Ketua PWI, Kak Firdaus Komar. Terima kasih untuk Kak Aja, Ketua IGTI, Kak Wira, Ketua AJI, dan juga Pak Sapul sebagai Ketua Etik ya, Majelis Etik PFI Sumatera Selatan. Sebelum kita selesai, kita foto bersama dulu. Tolong semuanya dinyalakan kameranya ya. Sukses selanjutnya. Ini aja kemarin sempat typo anak buat poster kamu harus itu apa typo. Oke, siap, terima kasih. Itu Kak Sapul nanti kami kirimkan ya. Kak Sapul dikirim ya. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa beberapa Tanggal 6. Ada upload lagi. Terima kasih semua.